Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu analisa saham-saham yang alertnya muncul dari hari Senin sampai hari Kamis. Dan kita lakukan voting, dipilih oleh Bapak dan Ibu menjadi saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu. Dan kita bahas berdasarkan data terakhir hari Jumat, tanggal 17 Mei. Jadi, ini adalah saham-saham yang Bapak Ibu pilih. Nah, kita review dulu weekly review dari untuk minggu ini mulai tanggal 13 hari Senin, Bapak Ibu. Alert robot banyak sekali, pertandanya memang eh, marketnya sudah mulai berubah ya. Maksudnya dengan banyak alert robot berarti ada sesuatu. Itu perlu kita analisa detail. Dari tanggal 13 Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dari hasil machine learning ya, deep key learning ini dia ada DSNG sekian banyak ya, ada WiFi segala macam sampai PGO. Lalu kita pilih ya dari hari Senin sampai hari Kamis tanggal 3 sampai tanggal 16 kita pilih 10. Kenapa? Karena memang terbatas di voting di Telegram itu hanya 10. Lalu cukuplah. Dari 10 ini kita akan ambil 5 terbanyak nanti berdasarkan pilihan Bapak dan Ibu. Kita anggap itu adalah yang memang terbaik ya, masih membutuhkan analisa lebih detail. Lalu sisanya tanggal 17 ini kita sudah buat analisanya di after market close analysis. Bapak Ibu bisa nonton nanti. Jadi alert-alert ini Bapak Ibu terkirim ke Telegram bot, DL Bot. Ini ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu juga silahkan aja diakses robotnya. Intinya nanti kita sama-sama belajar. Intinya begitu Bapak Ibu. Karena belum tentu analisa saya benar ya. Jadi kita bicara tentang fakta. Nanti kita akan bedanya dengan analisa after market close adalah kita menggunakan data weekly ya lebih confirm. Satu weekly ya, weekly-nya confirm. Kedua, kita akan lebih detail ke wake off. Wake off analysis, lalu volume price analysis lebih detail ya. Datanya kan sudah weekly jadi lebih enak melihat struktur wake off-nya. Votingnya di Telegram channel Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu join Telegram channel supaya selalu terupdate untuk voting, weekly analysis dan tutorial lainnya. Websitenya ada, sosial medianya silakan Bapak Ibu follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Tentu disclaimer-nya on ya Bapak Ibu ya, jadi intinya nanti kita akan sama-sama menganalisa, Bapak Ibu bisa akses robotnya, bisa lakukan analisa serupa gitu. Oke, ini adalah after market close untuk penutupan hari Jumat. Bapak Ibu kalau bisa nonton dulu video ini, di stop dulu, nonton dulu, ada di link juga di deskripsi video untuk penutupan hari Jumat tanggal 17 karena semuanya data nanti saham-saham yang terpilih itu akan kita bahas berdasarkan end of day hari Jumat. Jadi silakan Bapak Ibu tonton dulu untuk after market close untuk hari Jumat. Ini dia hasil votingnya Bapak Ibu di Telegram channel. Nanti dari sekian banyak tadi alert, di sini kita punya pilih 10 dari berdasarkan abjad ya, BMTR sampai WiFi dan berdasarkan suara yang masuk itu ada 124 ya, jadi lumayan lah cukup ramai dari banding-banding minggu-minggu sebelumnya. Dari 10 ini kita punya top 5 yaitu BRPT. BRPT ini dipilih oleh 37 suara. Jadi BRPT ini saya bahas pas alertnya saya bahas dan saya posting di Telegram channelnya. BRPT weekly-nya habis panik terbit lahop, habis itu dia terbang ya. Jadi alhamdulillah. Ada BTPS, BTPS ini ada beberapa orang diskusi sudah mulai wanti-wanti BTPS sepertinya bagus karena alertnya muncul, ada MTEK, MCN dan Saratoga. BTPS ada 15%, ada 18 vote, MTEK ada 15 vote, MCN 12 vote dan Saratoga 9% ada 11 vote. Bapak Ibu, insya Allah nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sisanya Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri. Mungkin juga bagus ya, cuman memang kita tidak bisa lakukan analisa semuanya secara menyeluruh karena waktunya terbatas. Oke, bedanya kita akan saya sedikit sharing. Ini adalah analisa wake up market structure ya. Saya ini trading menggunakan prinsip-prinsip dari Wyckoff atau dikenal dengan trader volume ya, volume price analysis ya. Ada workshopnya, namanya workshop volume VPA. Saya belum bikin lagi karena lagi cari ruangan. Nanti kita insya Allah akan kita bikin. Intinya bahwa Wyckoff ini merupakan basis atau framework bahwa umumnya kalau dia respect terhadap
ada pemain besar di dalamnya, atau istilah ke Indonesianya bandar, atau kalau di Wyckoff-nya disebut dengan strong hand, maka dia akan mengikuti struktur ini. Di Wyckoff itu ada 4 struktur, nanti saya jelaskan, tapi yang utama yang perlu kita perhatikan adalah disebut Wyckoff distribution and Wyckoff accumulation ya. Saya tidak bisa jelaskan detail. Untuk menjelaskan secara detail itu butuh workshop one day ya, 1 hari saya menjelaskan di kelas sampai kita praktis latihan. Ini disebut dengan marking up, lalu diawali dengan preliminary of supply-nya masuk, lalu ada buying climax, authorization, secondary test, bla bla segala macam. Lalu di sini biasanya ada uptrust, di sini adalah the best time for buying, the best time for selling. Ya, di sini adalah second chance to sell. Lalu dia akan turun membentuk markdown ya, markdown ya, begitu strukturnya. Di sini kita kenal sebagai distribusi. Distribusi kenapa? Karena dia melakukan distribusi selama jalur ini, lalu di sini adalah terakhir ya, the best time for selling, second chance to sell. Begitu juga dengan Wyckoff akumulasi, dia adalah preliminary support. Bapak Ibu bisa lihat ada supportnya, lalu dijebol di selling climax, authorization, secondary test ya. Jadi ini fase A-nya dia. Kalau Bapak Ibu sudah belajar detailnya di workshopnya, juga ada tutorialnya. Bapak Ibu bisa lihat ya, Bapak ada tutorialnya. Link nanti saya tambahkan di sini kalau bisa. Lalu masuk fase berikutnya, di sini biasanya sign of weakness, sign of strength. Biasa di sini ada spring. Spring ini sudah saya bahas khusus di workshop, juga ada juga tutorial family gathering peserta workshop sudah ada saya jelaskan spring. Lalu ini disebut dengan the best time for buying. Lalu ini disebut dengan second chance to buy, baru dia masuk marking up. Marking up ini ya, marking up. Dia berlanjut ke sini. Jadi siklusnya seperti itu saja. Oke, jadi selalu ada strukturnya, dan setiap struktur ini ada ceritanya. Kita punya apa sih yang dilakukan oleh strong hand, lalu kalau ada spring kita harus lakukan seperti apa, itu ada teori yang lebih jelas. 10% dari teori workshop sudah saya jelaskan di tutorialnya, ada 4 bagian tuh, volume price analysis, silakan ditonton. Lalu kalau kita jadikan satu ya Bapak Ibu, ini adalah konsep yang saya gunakan. Kapan kita the best time for buying, kapan juga kita second chance to buy. Oke, jadi kita fase Wyckoff itu ada 4. Ada yang bertanya, fase Wyckoff itu di mana ininya ada di sini ya. Saya jelaskan sedikit. Wyckoff menjelaskan ada 4 fase. Pertama fase accumulation, fase kedua adalah marking up, fase ketiga ada distribution, lalu fase keempat adalah markdown. Hanya itu saja, ya, hanya itu saja. Jadi simpel sekali. Tidak perlu membandingkan posisi Merkurius dengan Venus dan tentang bulan terhadap bumi. Simple, akumulasi, marking up, distribusi atau marking down. Cuman kalau mau detail kita lihat ada springnya kah, ada uptrustnya kah, seperti itu ya, simple. Lalu dibandingkan dengan volume nanti untuk VPA. Oke. Lalu setelah selesai akumulasi, kalau ada spring, biasanya ada spring, kalau nggak ada nggak apa-apa, kita break. Fase akumulasi disebut dengan the best time for buying. Di sinilah biasanya kita the best time-nya ya untuk membeli itu ketika akumulasi selesai. Kalau dia belum selesai akumulasi, kita nggak tahu akumulasi ini bisa 2 tahun, 2 bulan, 2 minggu ya. Bisa berapa lama kita tidak tahu. Tapi kalau sudah the best time for buying, sudah itu akan masuk untuk fase marking up. Lalu berikutnya biasanya kalau start terjadi the best time for buying, 80% dia akan memberikan second chance to buy. 20% dia terus naik, nggak memberikan kesempatan kita turun. Untuk buy on weakness ya. Jadi kalau ada alert dia break, terus saya kasih rekomendasi, ya udah kita buy on weakness di bawah, jaga atas, jaga bawah. Itu karena ada teorinya. Setelah itu dia naik ke atas, Bapak Ibu, marking up, harusnya kita tidak membeli kalau sudah naik tinggi, sampai kemudian terjadi distribusi, dia tuh biasanya ada uptrust. Setelah uptrust biasanya indikasinya dia akan menjadi the best time for selling. Ya, jadi sepanjang terjadi distribusi ini kita sudah pasang stop loss lah ya, sudah pasang stop loss. Jadi kalau dia kena, kita sudah exit. Tapi kalaupun kadang-kadang gagal exit, maka biasanya dia akan memberikan second chance to sell. Dia akan naik ke atas memberikan kesempatan kedua ke sell. Nah, maka ini disebutkan distribusi. Kalau sudah break ya, the best time for sellingnya, maka valid dia distribusi. Kalau tidak, dia akan menjadi reakumulasi, dia bisa ke atas lagi. Jadi marking up, reakumulasi, marking up lagi bisa. Tapi ini, kalau contoh ini yang simple saja.
dia setelah the best time for selling akan marking down. 80% dia akan memberikan the best time second chance to sell, 20% sisanya dia akan langsung turun saja, dia nggak kasih kesempatan. Nah, itu kita memang sudah antisipasi dengan stop loss atau ketika naik kita sell on strength. Oke, ini detail simpelnya Bapak Ibu, detailnya nanti kita akan ketemu di kelas, insya Allah nanti akan saya umumkan. Oke. Sekarang kita langsung saja melakukan analisa. Kita pindah ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Bagi yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik help. Help ini adalah perintah yang tersedia di Telegram bot. Perlu saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu, kalau nggak ada di sini jangan ditanya, Pak Roy ada nggak ini, ada nggak bandarmologi? Ya nggak ada, namanya mungkin berbeda ya. Oke, nanti kita akan rotasi bintang juga dia betul. Tapi kita akan fokus ke VPA. Kalau ada pun kita lihat speedo atau rotasi bintang tidak terlalu fokus ke sana. Sekarang kita akan lihat kalau tutorial ada saya tambah satu, mungkin akan sebentar lagi akan ada beberapa tutorial juga. Jadi di sini ada yang nanya foreign flow Pak, tutorialnya ada atau enggak? Nah, dulu sempat ada ya, jadi videonya hilang, jadi saya tambahkan di sini ada foreign flow karena sering-sering saya menganalisa foreign flow. Tapi foreign flow bukan yang untuk weekly, dia bukan bagian utama, hanya nice to know saja, perlu tahu. Oke, Bapak Ibu, pertama yang kita lakukan, saham pertama yang kita bahas adalah BRPT. Kita cek dulu alert dari BRPT. Jadi BRPT ini menariknya dia agak lagging. Karena TPA temannya sudah naik dulu, brand sudah mungkin naik dulu ya. Oke, kita lihat. Kalau dari machine learning, alertnya itu freshnya itu kita belinya mungkin di tanggal 7 bulan 3 atau kalau di bulan 4 tanggal 2 sebelum lebaran atau ini kalau nggak salah. Itu bottoming ya Bapak Ibu. Sekarang sudah ada alert sebelumnya alert dan ada alert lagi ya. Jadi memang sudah hampir 2 bulan lebih dia sudah keluar, mungkin sudah berkali 1, 2, 3, 4, 5. Kalau masuk sekarang mungkin dia sudah telat ya. Tapi tidak apa-apa, bagi yang sudah punya kita bahas. Kita bahas wake up stocks-nya itu. Lalu kita lihat speedonya, speedo BRPT. Untuk review-review saja, dia sekarang sudah ekstrim atau ekstrim ya Bapak Ibu. Ini pentingnya kita bahas. Karena kita tahu bahwa posisinya sekarang sudah ekstrim, berarti naiknya sudah kencang sekali ini. Untuk wanti-wanti bahwa kalau mau sell on strength, kita bisa sell on strength. Kalau mau beli, jangan hajar kanan. Tunggu dia koreksi, karena sudah extreme grid. Biasanya akan turun. Gitu pentingnya kita cek speedometer. Lalu kita lihat star grid. Star BRPT ini hanya untuk review-review saja. Untuk rotasi bintang, speedometer kita tidak bisa membeli sahamnya. Oke, kita lihat relatif terhadap composite. Composite-nya terakhir datanya adalah hijau, maksudnya tutup positif. Sekarang kita lihat hari Jumat dia melesat kencang. Hari Kamis dia alert ya Bapak Ibu. Ya. Kalau salah hari Kamis alertnya dia Bapak Ibu. Oke, itu untuk daily dia sudah terjadi akselerasi di zona grid. Nah, terlalu udah kencang. Sekarang kita lihat weekly-nya. Ini weekly-nya sudah saya posting. W-star BRPT. BRPT-nya berarti kita nanti akan bermain di weekly ya. Karena weekly-nya bagus sekali. Jadi weekly-nya relatif terhadap komposit tentunya dia bergerak dari fear. Nah, masuk ke sini. Begitu di sini saya sudah kasih kode habis panik terbilang hope. Boom ya. Nah, ini menguat. Jadi masih panjang perjalanan, misalnya dia kalau dia respect ya, mungkin belok-belok ya gitu. Tapi dia relatif akan ke sana. Begitu crossing dari sini kita bisa keluar karena fear-nya sudah masuk. Karena kita masih belinya di zona panic ya, secara weekly dia bottoming. Kalau daily memang dia sudah tinggi. Nanti tinggal bagaimana cara masuknya saja. Oke, di sini saya sudah posting. Kalau kita lihat Telegram channel, jangan lupa Bapak Ibu Telegram channel. Di mana ya? Nah, di sini. Ketika dia di sini, tanggal berapa nih? Tanggal 15, saya sudah kasih kode bahwa habis panik terbitlah hope. Jadi, memang BRPT habis panik terbitlah hope. Hope-nya mudah-mudahan menguat. Oke. Sekarang kita akan lanjut dengan langsung saja VPA pembahasannya. VPA weekly monthly lah ya.
supaya tahu BRPT, supaya dapat gambaran besarnya. Kita tidak trading di monthly, tapi kita perlu tahu struktur besarnya di monthly. Bagaimana sih historical ceritanya? Jadi BRPT ini datanya kemudian kita bisa dapat dari tahun 2012, dia tidak ngapa-ngapain, 2016. 2016 akhir pertengahan dia mulai up ke atas, lalu naik terus, marking up, siklus 1, stepping stone, untuk dia harus koreksi berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk naik ya, begitu dia. Jadi marking up, koreksi, naik lagi, low, high, high, low. Ini mandi ya, mainnya. Kalau mandi pasti tinggi sekali ya. Tapi trading monthly, risknya juga tinggi. Terlalu jauh risk cut loss-nya. Sampai tertinggi 2000 sebelum pandemik dia sempat tertinggi ya, tertinggi. Lalu dia turun ke bawah, bottoming. Dia mencari demand yang ada di sini, baru dia naik lagi ke atas. Lalu ini membentuk triangle lah, atau gimana triangle-nya di sini, ya Bapak Ibu, sampai kemudian di 2003 dia break, berbeda pattern sudah nih Bapak Ibu. Jadi segitiga ini sudah beda pattern, lalu dia zigzag ke sana, volatilitas, dengan kita tahu bahwa sini mungkin ada zona demand, dia menahan bawah, baru dia naik ke atas. Kalau kita punya BRPT, target paling tinggi 1950 masih oke lah ya Bapak Ibu. Minggu ini sinyal VPI-nya bulan ini kita belum akhir bulan, kita masih tanggal 17-an terakhir, masih ada tambah, dia sudah mengatakan volumenya besar. Ya, jadi masih bisa bergerak ke atas. Hold saja dulu untuk BRPT. Nanti kita lihat apakah dia retracement lagi di weekly atau daily-nya. Kita maju OVPA weekly BRPT. Nah, untuk di weekly, ini tadi ya yang dia break, tarik garis, kalau kita tarik garis, yang di break dia adalah di sini, mulai di sini. Ini mungkin menjadi the best time for buying, ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau lihat trennya ini menjadi the best time for buying di sini. Itu adalah the best time for buying ini ya. TBFB ya, TBFB, the best for buying. Lalu dia naik, second chance to buy, dia kasih kesempatan, jadi nge-swing cocoknya di sini sekarang, karena di sini ada demand, dia tes ke bawah, lalu dia naik lagi. Donciannya menjadi 1670, tapi target tertinggi boleh dipasang di sini ya Bapak Ibu, 19 berapa ini di weekly-nya tadi kelihatan. Di sini adalah zona demand-nya. Volumenya minggu ini boom, melesat, tapi kelihatannya sudah sedikit masuk karena di sini ada supply. Ya, jadi kalaupun dia tinggi di sini, mungkin dia akan membentuk bahu, head, bahu. Ini ada buying climax ya, sinyal-sinyal di weekly-nya dia akan turun, tapi kita belum ada penurun sinyal-sinyal untuk exit di chart weekly-nya. Sinyal weekly-nya valid, day move indicate strength dengan volume yang sangat besar ya. Volume yang sangat besar. Cuman memang tampaknya terjadi distribusi, agak aneh juga ini ya, terjadi distribusi sebenarnya. Karena memang di sini ada distribusi di sini. Oke, tidak apa-apa. Itu untuk weekly, kita punya price yang day move indicate strength, volumenya juga besar. Tidak apa-apa. Kita turun ke daily-nya, kita lihat daily-nya sekarang. Entry-nya di daily ya. Weekly-nya itu hanya untuk struktur wake off-nya. Karena struktur wake off-nya dia sekarang tidak kelihatan apakah di mana akumulasi, di mana distribusi, dia tidak kelihatan Bapak Ibu ya. Tidak kelihatan. Bisa kelihatan ini menjadi marking up, ini ada marking distribusi, marking down, tapi di daily. Ini naik karena dia begitu volatile sekarang di ini. Main fast trade saja lah, maksudnya jangan megang sampai 3 tahun gitu. Kita lihat dengan VPA, baru bisa kita simpulkan nanti VPA BRPT. Kenapa begitu? Karena pattern di sini berbeda. Ini pattern weekly ya. Di sini kita mau bicara ini berbeda dengan yang terjadi di sini. Mengapa? Jadi di sini ada struktur sendiri. Struktur sendiri ini marking up, terjadi distribusi 2 minggu, marking down, naik lagi, distribusi seminggu, turun, akumulasi, naik. Makanya dia harus dilihat di chart daily ya, VPA daily. Karena dua tren yang berbeda kita lihat di weekly. Oke, nah ini Bapak Ibu adalah zona akumulasinya. Ini zona akumulasinya. Sebelum dia naik ke sini ada springnya. Spring ini wajib volumenya meningkat. Oke. Jadi itu. Nah, sekarang kita lihat strukturnya dulu. Di sini ada gap. Dia akan tutup. Selesai ya, Bapak Ibu. Gap, ini ada spring. Oke. Dia ini adalah dalam 3 hari dia marking up.
dalam 3 hari dia distribusi, lalu sisanya marking down, kembali fase akumulasi, dia spring, dia naik ke atas, kita cek ini ada gap atau tidak ya. Kalau ada gap berbahaya, tapi kalau dia naik tinggi, nanti ke bawah lagi dia akan menutup gapnya. Ngelihat volatilitas itu, jadi sekarang kita punya sinyal sebenarnya ini sinyal sell, tapi dia kosong tidak terkuat. Di sini sebenarnya sudah ada. Ketika ada auto reject atas, dia sudah mengatakan, oke, BRPT buying climax. Lalu karena terlalu greedy, dia hantam lagi ke atas, ternyata supply-nya masuk, ya. Supply masuk karena sebenarnya sini ada supply ya, dari sini sebenarnya nih. Supply masuk dan speedometernya ekstrim. Jadi besok Bapak Ibu bisa kalau begini polanya masih bisa naik, cuman saya sarankan sell long strength juga sebagian boleh lah. Sebab apa? Kita punya speedometer sudah ekstrim, terlalu greedy, lalu auto reject atas kan dia low, high, dia harus turun ke bawah dulu kalau mau naik. Ya, jadi kalau pas ada kesempatan naik tinggi sampai high ini, high-nya tuh 1460, bisa sell dulu mungkin 20% ya Bapak Ibu. Dia turun lagi ke bawah nanti mencari demand zone. Kalau mau naik dia harus begitu supaya kita punya low, punya high terhadap low, lalu dia membentuk new higher high, mungkin dia akan mengejar target 1500 ini. Di sini kenapa saya begitu? Juga volumenya ini volume churn ya. Volume churn itu artinya volumenya tinggi, tapi sebenarnya dia ketemu supply-nya masuk. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sell on strength kemarin itu. Mengambil karena sudah terlihat naik ke atas dia sell on strength. Sekarang dia supply-nya masuk. Faktanya memang kemarin ada churn. Apa itu churn Bapak Ibu? Sudah ada tutorial apa itu churn. Volume churn namanya. Oke ya, jadi kelihatannya memang di BRPT di daily-nya sudah ekstrim, lalu sebelumnya sudah ada buying climax. Kita menunggu candle merah lah kalau mau sabar-sabar untuk naik ke atas. Jadi kalau ada candle merah, kita tidak lupa ini sebab sudah ada selling climax, lalu ini sudah ada sinyal sebenarnya dia sell, supply-nya masuk untuk turun ke bawah supaya pattern-nya terbentuk. Ya, kalau berbahaya kalau dia turun ke bawah langsung. Nah, ini kita tidak yang sempat sell on strength ya baguslah, nanti buyback lagi di bawah. Ini kalau ada kesempatan naik sell on strength dia turun ke bawah, paling nggak dia nutup gap di sini. Saya rasa cukup itu kita lihat VBP untuk BRPT, VBP weekly BRPT, supply and demand-nya kita kalaupun dia turun ke bawah kita harus tahu di mana buy on weakness-nya. Oke. Di sini ada supply tadi Bapak Ibu yang saya katakan sebelumnya terbentuk di sini supply-nya dan dia coba di retest di sini. Jadi memang ada supply yang masuk dari chart weekly. Kalau turun ke bawah di mana buy-nya? Buy-nya yang strong ini Bapak Ibu. Inilah ya. Jadi kalau mau buy nanti di sini mungkin Bapak Ibu. Jadi mungkin dia turun ke bawah ke bawah ini kita bisa buy. Kalaupun dia jebol, ini ada demand-nya lagi untuk yang panjang ke sana. Jadi kalau mau beli sekarang BRPT tidak direkomendasikan, malah rekomendasinya Bapak Ibu kalau kita kena di sini sell on strength lah. Pun kalau ada di sini tapi jangan jual semua, mungkin 50% maksimal di sini, kalau di atas ini 50% lagi sisanya let profit run ya. Karena ini ada supply-nya. Faktanya seperti itu dan memang sudah dites. Kalaupun masih tes jebol di sini masih ada ya supply yang kedua candle ini untuk weekly-nya. Oke. Kita lihat VBP BRPT di daily-nya. Dia respect terhadap Wyckoff tapi di time frame lebih kecil karena supaya strukturnya kalau time frame weekly ya tampaknya memang satu candle aja. Oke, sekarang dia naik ya Bapak Ibu, ini distribusi dalam 3 hari. Sah distribusi 3 hari itu boleh. Ini buktinya dia naik ke atas ada distribusi, dia marking down. Ini demand zone ya, ini demand zone. Lalu ini ada supply. Supply ini sebesar dari sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada drop, base, drop ya. Jadi sini ada supply. Ini juga ada supply. Supply ini yang kemudian masuk di sini. Jadi ketika dia coba tebal ke atas, ini kan ada nama istilahnya drop, base, drop. Ini adalah supply zone. Ya, pada saat itu, pada saat dia coba naik, sekarang menjadi supply and demand atau mungkin supply atau demand campur di sini karena dia berada di tengah-tengah. Begitu naik ke atas, yang nyangkut-nyangkut di sini coba exit lah ya. Jadi lumayan juga itu. Nanti dia turun ke bawah, kita belinya di mana? Ini ada gap. Dan gap itu bersesuaian dengan demand zone. Mudah-mudahan turun lagi ke bawah. Bisa saja dia naik dulu,
ya, tapi supply di sini ada nih ya. Ini ada supply, mungkin akan keluar lagi sebagian orang untuk exit. Ya, kalau supply-nya semakin kuat, dia bisa turun lagi. Jadi setinggi-tingginya portion di sini, tapi bisa antisipasi rally base drop ya. Ini adalah supply yang candle ini. Jadi itu aksinya Bapak Ibu, ada gap, ada demand zone, di sini ada supply, itu yang masuk ke sini. Kalaupun naik ke atas, di sini ada supply lagi. Kalau apapun beritanya, yang penting profit lah. Kalau yang sudah beli di bawah, alert kemarin pas di sini ada alert kan, kita bisa beli. Sebelumnya nih di bulan berapa April ini ada banyak alert bot. Di sini juga ada alert, saya ingat volumenya naik. Sekarang bisa profit taking ya. Kalau beli di sekitar 980, jual di 1400 atau 1400 kan lumayan tuh profitnya. Karena dia volatile ya ini BRPT. Kita lihat wave BRPT. Kalau lihat wave-nya, ya up wave ya Bapak Ibu. Ya, lihat ini, di sini mulai terjadi perubahan tren ya. Di sini mulai terjadi perubahan, dia spring dulu ke bawah, tapi wave-nya tidak lebih tinggi. Gitu. Dia bentuk new low, tapi di sini nih, ciri-ciri terjadi perubahan tren. Kalau dia memang membentuk new low, harusnya volumenya besar, tapi tidak. Itu Elliott wave-nya tidak divalidasi oleh volume, intinya terjadi perubahan tren. Lalu di sini dia sudah naik ya Bapak Ibu. Dia ini sudah naik, nanti dia akan turun dulu untuk naik. Jadi dia akan merah dulu, baru hijau lagi gitu. Oke, kemarin hajar kirinya banyak Bapak Ibu, orang banyak sell kiri ya gini. Banyak yang profit taking di BRPT kemarin. Faktanya mana ini? Itu fakta hajar kirinya 74 miliar. Oke, satu lagi saya mau lihat BRPT. Foreign flow. Karena belakang-belakang ini memang asingnya ikutannya. Oke, ini adalah chart foreign flow untuk BRPT. Kalau kita lihat ya, dia kadang-kadang berkorelasi. Ini saham naik, dia turun. Dia nggak berkorelasi. Ini akumulasi asing masuk, sahamnya naik, asingnya keluar, sahamnya turun. Nah, di sini zigzag-zigzag saja. Kalau kita lihat terakhir, Bapak Ibu, asingnya memang akumulasi selama 3 hari terakhir. Hingga kemarin untuk penutupan terakhir, 28 miliar asing yang masuk. Dalam 5 hari asingnya net buy 57 miliar. Dalam 20 hari 18 miliar masih. Tapi kalau kita teruskan sampai 100 hari, ternyata asingnya net sell. Ya, masih net sell dalam 100 hari. Oke, dari sini Bapak Ibu, dia masih net sell besar. Oke, itu dia untuk foreign flow BRPT. Kalau besok kita mau buy weakness, ya tunggu saja di bawah ini. Terutama ini ada gap ya, ada gap. Oke, itu dia untuk BRPT, saya rasa selesai. Yang kedua, yang pilihan Bapak Ibu adalah BTPS, alert BTPS. Ini BTPS ini ada satu orang yang sudah ngingatin BTPS menarik, apakah bisa buy, apa segala macam, kita coba ya. Apakah sudah masuk fase akumulasi? Nah, kita bahas sekarang. Oke, ini alertnya Bapak Ibu bisa lihat freshnya kapan. Setiap bulan dia ada, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Ya, setiap bulan dia ada. Di mana ini? Mungkin dia freshnya di sinilah ya. Di sini ya Bapak Ibu, hampir sebulan. 23 sampai 2 bulan 4 ini alertnya bottoming dia. Mungkin di sini bolehlah dikatakan masih fresh, tapi sudah 3 kali alert. Mari kita jawab pertanyaannya, apakah sudah akumulasi atau belum? Tapi sebelum itu kita cek dulu ya speedometernya. Speedo BTPS seperti tadi lah, kita supaya tahu oh ternyata dia sudah ekstrim, hingga besoknya kita antisipasi ini. Kalau untuk BTPS bagusnya dia masih zona grid, belum terlalu ekstrimnya Bapak Ibu. Artinya demand-nya besar, lebih besar dari supply, tapi orang-orang belum terlalu greedy ya, belinya santuy gitu. Kita lihat dengan star BTPS dengan rotasi bintang. Jadi waktu rotasi bintang BTPS ada yang tanya sudah bottoming atau belum. Kalau untuk di daily, BTPS-nya sudah melesatnya tinggi ya, karena dia mungkin dari April sudah ada masuk, cuman dia tidak melalui siklus. Dia karena momentumnya langsung tegak, dia dari panik, momentumnya kuat, dia langsung aja masuk ke grid. Yaitu terjadi memang penguatan signifikan relatif terhadap komposit. Untuk itu, kita lihat weekly-nya. W star BTPS. Belum bisa melihat cara apa-apa, tapi kita hanya membandingkan dengan ini weekly. BTPS juga kalau kita lihat relatif pergerakan komposit untuk data weekly, maka dia bisa disebutkan habis panik terbitlah hope ya.
Dia ini terbaik untuk beli Bapak. 1 2 3 4 kalau bisa memang kalau bisa masuk BTPS kemarin 3 minggu yang lalu itu bagus karena ini kita sebut dengan habis panik ya, habislah panik terbitlah hope. Ya, ini bottoming seperti ini yang paling kita suka untuk membeli tapi harus cek di price dan volume karena dia bergerak relatif ya. Relatifnya terhadap composite BTPS ini mulai outperform walaupun masih di panic. Kalau sudah belinya di zona grid atau hope mungkin sudah ketinggalan ini. Tapi sekarang lah masih oke kalau pakai chart weekly. Lalu kita akan mulai VPA weekly monthly dulu, monthly BTPS. BTPS ini mungkin sudah selesai siklus besarnya. Wake off-nya rapi sekali. Aduh, nggak dapat datanya ya, nggak dapat datanya. Jadi sebenarnya kalau BTPS ini dia naik ke atas, ini sayang datanya turun 2000 nggak dapat. Nanti saya cek lagi. Dia turun ke bawah ya. Nah, ini adalah marking down ya. Ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Monthly yang nggak kelihatan. Oke, bottomingnya di bulan April. Maka saya bilang freshnya mungkin di sini dia bottoming ada naik. Sekarang dia bergerak ya. April atau Maret, akhir Maret lah ini. Ya April Mei sekarang. Di April dia terjadi bottoming, belum bisa dilihat volumenya untuk bulan Mei, data bulan. Kita lihat sekarang VPA weekly BTPS. Saya sudah sinyal-sinyal BTPS untuk buy on weakness. Oke, dari weekly kita bisa mengatakan ini adalah distribusi, mungkin sektornya. Lalu lihat di sini mungkin ini the best time for selling. Kalau itu ya, nanti bisa dicek kembali atau di sini lah. Ya, manapun itu sepertinya kita mendapatkan kesempatan second chance to sell. Second chance to sell, mau di sini second chance to ini adalah second chance to sell ya. Jadi kalau dia turun ini second chance to setelah itu dia membentuk pattern sebenarnya sudah terbentuk dari sini ya. Ini adalah semacam atasnya ini high. Ya, ini low terhadap high, lower low terhadap high, lower low. Nah, di sini dia 1 2 3 4 weekly-nya disebut dengan selling climax. Dia naik ke atas auto reaction. Nah, kalaupun nanti weekly-nya turun, kalau di weekly-nya ada boleh jadi dia membentuk secondary test ya. Kalaupun nggak apa-apa karena sudah ada candle merah, nanti di daily-nya low high low high. Itu terbentuk pattern di daily. Sekarang kita lihat, day move indicate strength. Untuk candlenya ada penguatan dari candle, tapi sayang volumenya low, ya. Volume low cuman lebih tinggi dari minggu lalu. Minggu lalu mungkin banyak liburan ya, tapi faktanya seperti itu. Di sini ada akumulasi sedikit. Oke, jadi kita harus turun ke time frame lebih kecil lagi untuk melihat strukturnya. Hanya kita bisa baca dari marking down sekarang di ujung-ujung dari marking down mudah-mudahan atau bottoming. Makanya rotasi bintangnya dia mengatakan habis panik terbelah hope, dia masih di zona panik tapi sudah mulai bergerak up. Lalu kita akan lihat VPA BTPS di daily-nya. Kita di sini apakah masih bisa entry atau tidak? Kita baca strukturnya. Oke. Ini adalah distribusi, ini adalah marking down, di sini adalah marking down tadi, ini adalah redistribution ya. Break di sini jebol di sini, second chance to sell, dia turun ke bawah, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, lower low, marking down disebut dengan marking down ya. Strukturnya marking down. Lalu kita harus cari dia bottomingnya. Ini adalah selling climax. Yo, panik-panik. Ini ada gap. Biasanya dia akan tutup. Sedikit lagi dia tutup ya, Bapak Ibu. Gap. Ini harus dicatat kalau tentang gap. Selling climax. 1, 2, 3. Ini selling climax. Auto reaction. Nah, secondary test. Apakah ini cukup secondary test? Ya, kadang cukup. Ya. Atau dia akan ngetes lagi satu. Membentuk double bottom. Bahkan kalau terjadi spring. Justru lebih bagus. Antisipasinya, kalau dia nutup gap, dia nanti akan nutup gap Bapak Ibu. Lalu kalau dia turun ke bawah, kita jangan terlalu bingung, maksudnya jangan terlalu panik bahwa memang
dia belum terlihat signifikan untuk secondary test. Ya, secondary test belum. Bisa jadi karena ini volumenya kecil-kecil, dia turun ke bawah untuk melakukan spring bisa saja ya. Jadi biasanya dari pengalaman saya, semakin panjang fase akumulasi, maka naiknya semakin bagus. Kalau naiknya sedikit, kenaikannya nggak tinggi, mungkin sampai di sini saja. Maka dia menunggulah. Akumulasi itu panjang justru semakin bagus. Tinggal kita pandai-pandai aja lah masuknya. Karena dia belum masuk the best time for buying. Jadi gitu antisipasinya. Kita siap-siap gap. Kalau mau break, mungkin ya di sini di weekly-nya. Kita lihat weekly-nya tadi the best time for buying-nya bisa ambil di weekly. Karena untuk jangka panjang. Jangka pendek, Bapak Ibu nanti kita bisa lihat di sini adalah sell mother candle. Jadi targetnya bisa jual, ini sell mother candle ya, bisa jual di sini paling tinggi lah. Yang ini ya, Bapak Ibu. Kalau ini ya dia dites sudah oleh ini, tapi ini belum dites oleh ini. Dia tertahan karena ini untuk marking down ke bawah. Sekitar 1700, 1800 mungkin bisa jual 20% karena kita untuk daily. Ada yang kurang bagusnya juga di sini kalau di daily, memang volumenya turun. Namun begitu saat dia sideways, tampaknya kita masih terjadi akumulasi ke atas. Apalagi ya Bapak Ibu, kita cek dengan VBP-nya supaya tahu di mana untuk bermain pasang sell on strength VBP, BTPS. Oh, kalau untuk weekly targetnya kita mau tinggi-tinggi di sini, tentu rasionya akan bagus, tapi bukan begitu caranya. Kita carilah yang rasional. Misalnya di sini kita ketemu yang panjang begini, kita sebut dengan zona supply. Maka target kita jualan adalah ini. Bermain di weekly ya, Bapak Ibu. Di sini kena jual 50%. Sisanya nanti lihat profit run, di sini jual lagi. Nah, ini supply-nya besar. Artinya yang beli di sekitar 2200 BTPS ini banyak. Banyak yang nyangkut. Kalau nggak sempat stop loss, dia banyak nyangkut. Tapi di sini ada juga. Ya, ini untuk mungkin main daily, untuk main weekly. Mungkin ini jual 20%, ini jual 50% bisa ya, Bapak Ibu. Karena ini ada supply. Jadi menempatkan kapan mau sell on strength juga harus lihat data. Nggak bisa asal-asalan, asal resisten jual di situ, tidak. Oke, lalu kita ada gap di sini, ya selling climate authorization kalau dia turun ke bawah adalah double bottom untuk weekly. Jadi jangan kaget kalau dia turun, terutama setelah nutup gap selesai sudah utangnya. Yang penting stop loss kita pasang. Ada yang bertanya, jadi apakah kita bisa jawab, Pak? Apakah ini sudah fase akumulasi? Akumulasinya masih di awal. Kalau di weekly kita belum menemukan ini adalah selling climate auto reaction secondary testnya. Kalau ini sudah terbentuk, fase A-nya sudah ada untuk akumulasi, ya Bapak Ibu. Oke, kalau dari teori, ya teori bisa saja dia bentuknya langsung naik ke atas, terutama setelah nutup gap. Gapnya dulu kita bisa hitung, ya. Kalaupun turun, kita antisipasi yang lain. Yang penting stop loss-nya nanti dijaga. VBP, BTPS. Ya, kalau untuk daily kita jelas terlihat di sini adalah supply. Jelas ya, ini supply panjang. Dan ini ada confluent dengan kita sebut dengan sell mother candle. Jual di atas ini boleh Bapak Ibu karena supply-nya meningkat ya. Kalau mau di atas ini juga tidak apa-apa. Ya, karena dia mungkin bisa sampai ke sana mengabsorb semua sell-nya baru ditekan turun ya. Oke, jadi mulai cicil jual, mau pakai cicil jual juga. Tapi jangan abaikan bahwa untuk BRPT ini untuk BTPS ini ada supply zone, orang-orang yang nyangkut tidak sempat keluar di atas 1600 sampai 1675 ini, 1670. Kalau Bapak Ibu mau buy ya, baru mau buy, oh ini ada supply ya. Oh, ini ada gap. Biar dia turun ke bawah ini, kita bisa buy on weakness di sini. Kalau untuk agresif, stop loss-nya di sini Bapak Ibu ya. Karena dia kalau turun, kita gunakan untuk buy on weakness. Jebol sedikit untuk low, high, high, low, higher, high gitu ya. Low, high, high, low, higher. Jadi dia kalau kita tunggu pattern-nya supaya dia membentuk higher low. Tapi kalau begini pun membentuk double bottom, itu masih oke. Ya, masih oke. Ini ciri-ciri fase B, cuman belum ada ya, belum ada fase A-nya.
Oke, kita lihat wave-nya. Wave BTPS. Untuk perubahan tren belum kelihatan, Bapak Ibu. Masih yang besar adalah down wave. Ya, dia harus, ini up wave kan. Dia harus down wave sedikit dulu, ini akan menjadi merah. Ya, lalu ada up wave besar, dia break. Nah, disitulah terjadi perubahan tren. Kalau ini kalau kita lihat masih down wave dan volume wave-nya belum memvalidasi dia high, belum. Jadi mungkin masih ada perjalanan lah ini ya. Jadi mendukung bahwa kemungkinan masih ada perjalanan karena perubahan wave-nya belum signifikan, dia harus ada down wave dulu. Ya, fase-fase 1 untuk Elliott wave itu harus ada retracement dulu. Oke, kita lihat asing. Foreign flow di BTPS, asingnya juga tidak signifikan, Bapak Ibu. Ini adalah foreign flow untuk saham BTPS. Lihat, asingnya keluar terus, ya. Hanya saja memang hari terakhir dia ada sedikit saja 1,6 miliar, dalam 5 hari 4,9 miliar, sisanya 20 hari, 60 hari, dan 100 hari malah dia net sell masih. Ya, 100 hari ada hampir 300 miliar, 298 miliar. Oke, belum terlalu kelihatan. Ini pivotnya juga nempel-nempel. Stop loss di mana kalau mau agresif 1170 kurang 2 tick, berarti stop loss kalau mau agresif di 1150. Nanti kalau turun ke bawah, kita buy-nya di bawah ini sekitar berapa nih? 1000, di bawah 1100 lah ya. 1060 itu ya. Bawah ini. Asingnya tidak terlalu signifikan, tidak, abaikan saja kalau ada core-core tentang asing. Berikutnya adalah pilihan Bapak Ibu adalah MTEK. MTEK, kalau lihat laporan keuangannya kan merah ya. Kita lihat MTEK ini sudah bergerak akhir bulan April. Ya, ini sudah bergerak ya. Bahkan ini menarik sekali, ada 2 ya berurutan itu. Ini mungkin saat itu saya refresh, akhirnya dia keluar lagi. Biasanya kalau udah keluar 1, besoknya nggak keluar lagi. Oke, kita cek dengan Speedo. Artinya sudah naik juga MTEK ini sebenarnya. Speedo, MTK. Lihat speedometernya apakah sudah ekstrim? Belum, dia masih bisa naik Bapak Ibu, ataukah memang sudah ekstrim baru dia turun. Saat ini MTEK berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star MTEK, rotasi bintang untuk elang. MTEK untuk daily dia sudah masuk ke zona grid, sementara teknonya melemah relatif terhadap komposit. Terjadi sedikit saja akselerasi ya. Oke. Kita lihat dengan W star MTEK. Untuk data weekly, elang mahkota MTEK, dia berada di zona grid ya. MTEK ini slow tapi menguat ke kanan di zona grid. Nah, kita cek juga di monthly-nya dulu. VPA monthly MTEK. Nah, ini penting kita lihat supaya kita tahu struktur dari MTEK. Oke, MTEK ini sudah selesai satu struktur utama di monthly ya, Bapak Ibu. Oke, di sini dia mungkin dia adalah marking up, ini terjadi distribusi karena toh akhirnya dia turun. Nah, di sini kembali akumulasi. Sebenarnya akumulasinya belum selesai, baru really wake up structure-nya mulai di sini. Jadi terjadi akumulasi selama setahun mungkin ya. Setahun adalah fase akumulasi. Ini akumulasi ya, accumulation. Lalu dia naik ke atas, ini disebut dengan marking up. Lalu ini adalah distribusi. Dan ini adalah marking down. Prinsipnya adalah dari kita berasal dari tanah, maka kembali ke tanah. Yang dari akumulasi balik ke akumulasi. Marking down ya. Mungkin ini sudah mulai akumulasi. Kenapa? Di sini ada akumulasi. Jadi struktur wake off-nya sudah selesai. Jadi mungkin biasanya kalau naiknya luar biasa seperti ini ya, dari harga berapa nih? 400 naik ke 3000, itu bisa berapa ratus persen, mungkin selesai. Jadi kalaupun kedua, mungkin dia akan tertahan di zona-zona ini ya.
Oke, perbedaannya bisa Bapak lihat bahwa bagi yang bermazhab volume force analysis, price harus divalidasi oleh volume ya Bapak Ibu. Sekarang ini kalau dia mau naik tinggi, volumenya harus meningkat signifikan seperti ini. Jadi harus meningkat. Kalau enggak, kalau dia meningkat volumenya rata-rata, itu tidak valid. Dia tidak akan tinggi. Jadi volume itu adalah faktor pendukung validasi yang utama. Kita lihat weekly-nya, VPA weekly MTech. Jadi MTech sudah selesai siklus utamanya, tidak berharap tinggi-tinggi lah Bapak Ibu. Oke. Ini dia distribusi uptrust bar, ya ini ada gap. Gap harus tutup katanya. Oke, ditutup. Lalu dia high low. Di sini ada high, ini ada low. Ini adalah low terhadap high, maka dia membentuk lower low. Di sini lower low-nya. The best time for selling, second chance to sell, maka dia turun. High low, high layer low. Dia bentuk lagi ini low terhadap high, dia bentuk lower low. Terus. Selling climax, auto reaction. Dari weekly, ya dia baru menunjukkan auto reaction, maka dia bisa secondary test, turun lagi sekali. Di sini kenaikan ini 1, 2, 3 mungkin valid ya Bapak Ibu, mungkin valid karena volumenya juga meningkat di weekly-nya. Enak ya bahasnya, kita tahu bottoming, auto reaction, kayak secondary test, stop loss-nya kelihatan 350, stop loss-nya 350, jangan sampai dia close di bawah 350, maka dia akan membentuk lower low. Itu volumenya oke juga ini, kita lihat dengan daily-nya, VPA MTech. Jadi menurut saya memang kita lihat dulu gambaran besar, karena untuk fund manager besar rata-rata mereka tidak pernah intraday. Saya lihat di pengalaman saya kalau kayak pemain-pemain besar, siapalah, Deutsche Bank atau apa ya yang asing itu, mereka jarang beli open sama dengan low, itu jarang ya. Mereka punya plan sesuai dengan teori yang ada di buku. Oke, lihat ini daily kan. Ini adalah marking down, Bapak Ibu, silent climax, auto reaction. Oh, untuk daily-nya auto reaction secondary test ya. Ini auto reaction, silent climax di sini. Daily-nya mungkin sudah. Silent climax, auto reaction ke bawah secondary test, baru dia naik ke atas, tidak berhasil break upper downtrend karena di sini ada supply. Ini adalah support, dia supply-nya masuk. Jadi kalau dia close di atas 454, maka itu disebut dengan the best time for buying. Cuman kalau dia turun, maka masih ada fase B, fase C. Yang pasti kalau untuk ini stop loss-nya masih di 350. Karena ini dia coba naik ke atas Bapak Ibu. Volumenya meningkat tapi dia volumenya churn. Artinya supply-nya masuk nih sekali. Kalaupun dia mau close di atas harus close di atas dan volumenya valid. Itu yang menyebabkan tidak ada sinyal untuk daily. Jadi antisipasinya kita sabar saja. Kalaupun mau sell on strength kita lihat dulu, tapi kalau dia turun untuk melanjutkan fase akumulasi di MTech, nggak usah kaget ya Bapak Ibu. Ini alert pertama nih, dia belum retest ya, bottom sekali ya. Oke, jadi yang bisa dilakukan bagi yang sudah beli ketika alert di sini adalah stop loss-nya kalau mau agresif, sayang stop loss belum bisa dinaikkan. Stop loss-nya masih di sini. Jadi kalau dia close di atas 454 ini baru kita bisa naikkan stop loss. Ini kan cucuk aja nih. Dia turun lagi. Berarti stop loss-nya belum dinaikkan. Vol-nya belum ada. Kalau nanti close di atas dengan volume besar, baru stop loss-nya di swing bawah ini. Sekarang belum, Bapak Ibu. Karena dia bisa turun, nanti kena stop loss pula. Jadi turun ini bisa gunakan turunnya untuk membeli. Oke, sekarang kita lihat dengan Wave MTech. Wave ini banyak yang salah paham ya. Wave ini Bapak Ibu bahwa Elliott Wave itu harus divalidasi dengan volume, itu intinya. Oke, kita lihat low dia selalu membentuk new low, setiap dia membentuk low volumenya selalu meningkat. Setiap dia membentuk new low, nah di sini mulai terjadi perubahan. Dia membentuk new low tapi volumenya masih oke lah ya, tapi dia tidak meningkat lebih tinggi, cuman dia lebih tinggi dari yang hijau. Kemudian ternyata ini di break ya. Sudah ada ciri-ciri terjadi perubahan tren di sini. Alert juga sudah muncul berkali-kali. Ini sudah di break, wave-nya naik ke atas, tinggal kita tunggu ada swing back ke bawah, Elliott wave ke bawah, retracement untuk naik ke atas. Pas dia turun ke bawah, ininya merah.
tapi merahnya tidak boleh lebih tinggi, ya, tidak lebih tinggi. Oke, kemarin kita lihat banyak hajar kanan untuk hari Jumat, seperti itu. Sekarang kita lihat PIF-nya, PIF MTech, foreign flow untuk MTech. Nanti lebih-lebih 1 jam nggak apa-apa ya, Bapak Ibu. Aslinya net sale terus, ini adalah chart foreign flow untuk elang mahkota. Kita lihat Bapak Ibu, dia distribusi asingnya keluar terus, dan kemarin asingnya 8 miliar dia keluar 5 hari sampai 100 hari, asingnya tampak terus keluar di MTech. Mungkin asingnya tidak dominan ya. Kalau ini kita bisa lihat price-nya naik, asingnya malah keluar. Jadi kalaupun nanti ada retracement sedikit, kita nggak perlu kaget ya. Oke, itu untuk foreign flow elang mahkota teknologi bagian terakhir ini mulai awal Mei asingnya terus jualan secara kumulatif, sahamnya mulai ada rebound naik. Tapi patternnya belum terbentuk ya Bapak Ibu, dia harus close juga di atas fraktal ini. Oke, kita untuk MNCN kita cek dengan data monthly-nya, VPA monthly MNCN untuk melihat struktur besarnya. Oke, MNCN kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, di sini MNCN ini adalah marking up ya, ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Ini adalah the best time for selling untuk monthly, ini adalah second chance to sell ya. Ini adalah second chance to sell. Tahun 2016 ya, sell turun. Nah, ini kita lihat untuk monthly-nya dengan catatan untuk bulan ini, bulan Mei-nya masih tanggal 17, dia sudah ada 2 bulan sebelumnya ada stepping out, lalu ini ada sinyal dia katakan strength in returning after downtrend. Sudah downtrend terus berbulan-bulan, lalu kita ada returning ya, jadi returning untuk monthly-nya. Cuman mungkin masih bisa meningkat lagi volumenya karena masih tanggal 17. Kita pindah ke weekly ya. VPA weekly MNCN. Setelah kita tahu weekly-nya seperti monthly-nya seperti itu, kita cek sekarang dengan weekly-nya. Oke, ini adalah weekly untuk MNCN. Bapak Ibu bisa lihat di atasnya adalah mungkin redistribusi atau distribusi. Di sini ada stepping out ya, sinyalnya stepping out. Cuman kalau kita lihat di weekly dia tidak memberikan second chance to sell, langsung dia turun setelah sell mother candle keluar. Oke, dia turun high low, ini ada stepping volume lagi, dia coba retracement ke atas untuk sell on strength, lalu dia terjun lagi ke bawah. Dia butuh untuk terjun lebih dalam, dia butuh retracement ke atas, terjun ke dalam. Nah, makanya Bapak Ibu harus pasang stop loss. Kalau di sini ada peningkatan juga belum tentu jaminan dia akan akumulasi. Ada yang bilang selling climax, auto reaction, ternyata tetap pasang stop loss. Harus. Nah, di sini kita lihat selling climax, auto reaction. Jadi kalau kita lihat ini adalah SC, weekly-nya ada stepping volume, ada sinyal ini, baru naik ke atas. Weekly-nya dia mengatakan ini selling climax, mungkin auto reaction. Kalau ada turun lagi ke bawah, secondary test, itu mungkin struktur weekly-nya masih berjalan. Untuk weekly, volumenya sangat besar. Valid ya Bapak Ibu. Di sini candle-nya dia katakan adalah spread-nya wide. Untuk price, volumenya sangat besar. Close-nya juga up. Dia bullish. Kalaupun ada turun ke bawah, mudah-mudahan menjadi kuat ya. Yang menarik di sini Bapak Ibu. Bisa lihat ini adalah arahnya down ya. Dia low, untuk new low. Tapi lihat BDT-nya. Akumulasi modelnya, dia terjadi akumulasi. Ini makin meningkat. Bahkan ini sudah mulai buy ya sinyalnya. Oke, mudah-mudahan dia sudah bottoming. Untuk itu kita turun lagi ke daily ya. Kita VPA MNCN. Oke, ini adalah chart untuk MNCN Bapak Ibu. Ini adalah stepping stepping out. Tidak memberikan second chance to sell, baru dia naik. Ini redistribusi. High low, high low, marking down. Lihat ini adalah selling climax di daily. Dia sempat selling climax, dia nge-spring ya, cucuk bawah, yang pasang stop loss ini kena semua sebelum dia naik. Ini disebut dengan selling climax, ada stopping volume, sinyalnya bulat. Auto reaction di sini, ini adalah secondary test. Bentuk fase A-nya sudah selesai, akumulasi di time frame daily ya. Lalu dia naik ke atas, dia tes, dia tidak berhasil tes. Ini kita sebut dengan low, ini high, high low, higher high. Lalu ini
low, high terhadap low, low, high, high terhadap low, maka dia membentuk higher high. Nah, ini disebut dengan the best time for buying. Sesuai dengan Wyckoff, dia menjadi fase akumulasi. Ini bisa dikatakan sebagai spring. Kalau ini adalah selling climax ya. Jadi kalau karena kita ambil adalah di sini, Bapak Ibu, ini selling climax, auto range secondary test, dia tes, ini adalah springnya. Bisa dibaca seperti itu. Akumulasinya mulai terjadi sejak awal Maret. Oke, ini adalah spring. Kita bersihkan. Aman aja, ini adalah spring. Spring terjadi dengan volume yang meningkat, lalu dia masuk lagi, tidak membentuk new low. Nah, ini sekarang menjadi the best time. Yang kita lakukan adalah, di sini adalah second, kesempatan kedua to buy. Dan kalau dia turun, berarti order kita buy. Ini adalah stop loss-nya. Low, high, higher, low, higher, high, stop loss. Volumenya sangat besar. Nah, kita bisa gunakan chart evol. Evol untuk MNCN. Maka untuk meyakinkan kita bahwa stop loss-nya firm, ini yang di break. Antara yang di break kita cari swing low, ini adalah stop loss. Lalu dia break ke atas, akan memberikan second set to buy. Di antara body ini kita boleh buy on weakness bentuk piramida ya. Mungkin 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 16 lot, 20 lot, 50 lot gitu ke bawah ya. Stop loss-nya di sini. Oke, MNCN sudah mau jalan dia, the best time for buying. Kalaupun dia kasih kesempatan untuk buy, Bapak Ibu jangan lupa kalau dia break up juga bisa gunakan kesempatan untuk buy. Kita lihat dengan VBP weekly MNCN. Kalau agak telat-telat sedikit, mohon maaf ya Bapak Ibu, lebih dari 1 jam. Kalau memang analisa ini weekly memang agak panjang kalau untuk weekly stock analysis. Ya, dia tertahan di supply zone. Jadi kalau Bapak Ibu lihat strukturnya disebut dengan drop. Ini adalah base. Ini drop ya. Drop, base, drop. Jadi ini adalah zona supply and demand saat ini karena dia sudah tertahan. Sebelumnya dia ada supply. Nanti dia kalau turun lagi untuk naik. Dia low, high, high, low, higher, high. Oke, jadi kalau ini jebol. Kita targetnya bisa jual di sini. Ini ada sell mother candle. Ini ada supply. Lihat merahnya lebih panjang kan? Udah jual di sini 50% lah. Lumayan kita profit jualnya 700 rupiah. Oke, itu saja untuk weekly. Lalu kita lihat dengan VBP MNCN. Sepertinya lebih dari 1 jam, mohon maaf ya. Ya, di daily-nya kita punya pattern memang tertahan di zona supply. Ya, mudah-mudahan dia turun dulu. Pas dia turun ini kesempatan kita untuk buy on weakness untuk kemudian dia naik. Dia akan naik kuat kalau dia retracement-nya lumayan cukup menyentuh dapat demand. Kalau main fast trade ini adalah zona supply kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat tadi weekly-nya pun masih oke ini. Ya ini ada supply Bapak Ibu bisa perhatikan. Kita lihat dengan PIF langsung foreign flow. Nanti mohon maaf kalau untuk wave-nya. Kalau kita lihat berikut ini adalah chart foreign flow untuk MNCN. Di sini kalau kita lihat asingnya keluar sangat besar. Di sini Bapak Ibu sahamnya turun ya. Jadi kalau kita lihat asingnya keluar, sahamnya turun, asingnya keluar, saham turun. Sepertinya ada korelasi antara asing dengan pergerakan saham. Nah, hanya saja terakhir ini ya, waktu dia besar asingnya memang masuk. Terakhir ini candlenya kecil, asingnya ada keluar 14 miliar. Jadi di sini asingnya ada clear dan sahamnya tidak turun-turun dalam amat. Ini waktu dia break asingnya memang lumayan ya Bapak Ibu. Hingga hari terakhir kita 14 miliar asing keluar, dalam 5 hari 3 miliar. Sampai terus ya hanya dalam 20 hari dia sempat positif, tapi dalam 50 asing keluar di MNCN. Dalam sehari asingnya net sell ya. Net sell asingnya 17,5. Jadi Bapak Ibu, buy on weakness besok bisa 370, 360, 350, terus untuk agresif stop loss-nya 320 ya. Untuk stop loss di MNCN untuk yang agresif 330 kurang 2 tick berarti 326. Ini stop loss dapatnya dari 320 kurang 2 tick. 326 itu sebagai stop loss. Oke.
Alert terakhir di Saratoga, kita cek pilihan terakhir adalah SRTG dari pilihan Bapak dan Ibu. Panjang juga ya, capek juga ngomong. Oke, Saratoga ini boleh kita bilang baru saja fresh, dia turun dalam bulan lalu tanggal 4 dia ada alert. Bahkan mungkin sekarang fresh ini. Karena bulan lalu tuh tanggal 4 bulan 4. Sekarang udah lebih dari 1 bulan. Nah, kita cek. Mungkin ini bottoming baru saja kita bisa beli. Atau apakah ada dividen atau ada apa aksi korporasi yang membuat demand-nya meningkat. Oke, nanti kita akan cek dengan strukturnya. Kita lihat dulu Speedo SRTG. Saratoga speedometernya berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply, mudah-mudahan aman. Kita lihat dengan start SRTG, rotasi bintang untuk Saratoga. Harian ya. Kalau kita lihat financial report, ini ya merah-merah. Tapi dari faktanya dari rotasi bintang, dia sudah melesat berapa waktu lalu, tetapi untuk data terakhir Jumat kemarin, dia mulai kehilangan power, dan mulai tegak, momentum sempat naik, sementara sektor finance-nya tekan terus. Kita lihat weekly-nya, Westar SRTG. Nanti kalau ada yang kurang-kurang lengkap, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, tapi caranya sama itu, analisa wake off-nya. Apalagi yang sudah ikut workshop harus banyak latihan ini, membaca wake off. Dari weekly, dia terjadi penguatan Saratoga, sempat melemah sedikit, tapi berputar-putar dia di zona grid. Sebenarnya dia secara posisi, dia outperform terhadap composite. Kita mulai dengan VPA monthly SRTG. Udah lebih dari 1 jam. Sepertinya oke, Saratoga dari strukturnya dia mungkin sudah selesai wake off strukturnya, maka malah berbahaya ini. Taruhlah di sini kita sebagai fase akumulasi. Pada saat akumulasi ini kita lihat terjadi akumulasi sejak tahun 2016 atau dia sideways saja. Dari pakai chart monthly ya, tentu panjang. Dia bertahun-tahun, 4 tahun, 5 tahun dia nggak kemana-mana. Lalu break the best time for buying di sini. Lihat perbedaannya volume. Makanya price dan volume itu kalau kita bisa kombinasikan, kita bisa mendeteksi beggar ya Bapak Ibu. Ini tidak bohong. Ya, memang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat ada ledakan volume lah atau volume dalam monthly-nya sangat besar, maka dia terbangnya jauh. Oke, ini ada akumulasi, lalu dia sini struktur wake off-nya dia marking up. Karena tadi janjinya kita membahas wake off structure, marking up. Ini 2 bulan terjadi distribusi. Ini adalah marking down. Nah, kita belum tahu apakah masih bisa ke bawah atau enggak. Dengan begini, Bapak Ibu wajib stop loss ya, Bapak Ibu. Karena zona demand-nya ada di sini. Bisa jadi dia akan ke bawah lagi nih. Rentan untuk Saratoga kalau dilihat dari chart monthly-nya. Kita lihat VPA weekly SRTG. Oke. Kita potong di weekly-nya. Ini adalah marking up. Syaratnya terpenuhi. Low, high, high low, higher high. Ini marking up. Ini distribusi. Ya, ini adalah the best time for selling. Ada yang nyarankan, Pak Ray, tolong dong bikin buku aja biar gampang pahaminya. Ya nanti kita bikin. Biar bisa dicetak, bisa dibaca-baca. Ini adalah second sell ya. Baru dia bentuk turun ke bawah. Ini ada marking down. High low. Nah, di sini terjadi sideways Bapak Ibu. Untuk weekly dia harus close di atas ini ya Bapak Ibu. Ini ada spring sedikit ini. Mungkin di daily akan kelihatan. Tapi kita harus lihat di bawahnya ada demand. Rentannya kalau dia close 1350 udah kita cabut aja dari Saratoga karena berbahaya dari strukturnya di bawahnya masih ada yang mau dituju demand-nya. Sekarang kita lihat dengan VPA SRTG. Kalau alertnya baru, maka akan kedeteksi di time frame daily. Waduh, ini kalau di time frame besar sih masih struktur ini. Kalau kita lihat nih selling climax Bapak Ibu naik ke atas
Susah ya Bapak Ibu. Dia high low high high low, tapi dia break. Artinya pattern yang ini mati sudah. Ini kan high. Ini akan low. Ini ada low terhadap high. Dia membentuk lower low. Tapi lower high ini sudah di break sama dia. Ini gimana ya? Ya, the best time for buying ini mungkin dia memberikan second chance to buy ya, Bapak dan Ibu. Kita tunggu saja dia membentuk pattern high lagi. Supaya apa? Ini ada low, high, ini high low, higher high. Kalau enggak dia akan ke bawah ini dulu ya. Jadi buy on weakness di sini. Supaya apa? Ini menjadi head. Ini menjadi shoulder. Ya, inverted head shoulder lah kalau ini. Supaya dia turun untuk naik ke atas supaya terbentuk low, high, high, low, higher, high. Sekarang belum terbentuk di daily-nya. Waspadanya di weekly-nya, di monthly-nya tadi kita kelihatan ada ya ini. Supply zone, VBP, weekly, SRTG. Strukturnya belum sempurna. Kalau kita melihat wake off, bahkan wake off-nya masih kalau membentuk new low lagi bisa ke bawah. Nah, rentannya juga kalau di Saratoga, zona ini menjadi supply, artinya dijebol kemarin itu Bapak Ibu. Dia coba naik ke atas, ditekan naik ke bawah, naik tekan ke bawah. Ini kalau naik tekan, naik ke bawah. Kalau ditekan ke bawah lagi, ini adalah supply yang kuat. Ini supply ya, supply yang kuat. Jadi warning saya adalah harus pasang stop loss di Saratoga. Ya, ini dia naik ke atas, supply-nya tekan. Naik ke atas, tekan supply. Jadi ada supply yang menekan. Sebab di bawahnya itu ada demand yang akan dituju. VBP, SRTG. Kita lihat untuk VBP-nya. Nah, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tadi katakan di atas ini ada supply. Ini terbentuk saat ini masih di bawah, di atasnya udah jadi supply. Ya, ini ada supply. Ini disebut dengan sell mother candle. Begitu dia muncul belum dites. Sekarang dites oleh ini. Dites oleh ini karena dia ngetes zona supply. Ya, ini saya tanda dulu biar masuk akal ya. Ini supply. Orang-orang yang sebelumnya beli di sini nyangkut. Sahamnya ke bawah. Nah, orang ini kan minus nih saat di bawah. Begitu dia naik ke atas, dia akan keluar menjadi supply. Turun ke bawah. Tapi di bawah ada demand juga. Ya, makanya dia menahan. Jadi kalau mau agresif, ya stop loss di sini. Tapi kalau mau ngejar demand, kita buy out weakness di sini, stop lossnya paling bawah lah. Ini ada, soalnya di sini ada demandnya. Untuk daily, tapi untuk monthly ternyata jauh di bawah sana ada. Ya, oke, kita lihat langsung. Udah jauh ya. Pakai PIF aja langsung dah. PIF SRTG. Saya mau melihat asingnya di Saratoga. Oh, dia juga tidak terlalu oke lah Saratoganya ya. Karena finance juga dapat tekanan ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini adalah foreign flow untuk chart Saratoga. Sempat dia berkorelasi, lalu sempat terjadi akumulasi besar, tapi sahamnya nggak naik-naik juga. Akhirnya sekarang dia turun. Hari terakhir kita hanya dia masuk 1 miliar, naik sedikit. Dan 5 hari asingnya keluar sedikit 0,48 miliar. Lalu dalam 10 hari, ya, 10 hari dia ada keluar 6 miliar, dalam 20 hari dia keluar 17 miliar, dalam 60 hari dia udah mulai akumulasi 31 miliar, 100 hari dia 29,3 miliar. Jadi kalau kita lihat di chartnya ini, dia memang terjadi distribusi, mulai turun asingnya saat sahamnya naik, asingnya mulai keluar. Nggak tahu nih dividennya, katanya mau ada dividen juga. Tapi kalau lihat laporan keuangan kan merah-merah semua itu kemarin. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk weekly stock analysis. Terima kasih sekali lagi bagi yang sudah memberikan voting, bagi yang sahamnya di vote tapi tidak dibahas, jangan bersedih hati. Bapak Ibu bisa lakukan sendirilah. Akses robotnya, lakukan analisa sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membaca market. Jadi yang paling penting itu dapat ilmunya, dapat ilmunya, belajar, berlatih, lihat referensi, berlatih, salah biasa. Jadi lakukan sendiri, bandingkan dengan analisa saya, baru kita buktikan sama-sama marketnya ke depan. Karena caranya cuma itu. Kalau Bapak Ibu mengandalkan analisa saya tanpa belajar, Bapak Ibu
jangan percaya aja pokoknya dengan analisa saya. Karena bisa jadi salah, nggak cocok juga dengan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu akhirnya menemukan cara sendiri dan kebetulan cocok dengan analisa volume price analysis, mudah-mudahan menjadi bekal Bapak Ibu untuk membaca market. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.